Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalud darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan pegawai KUA yang kami hormati dan kami muliakan. Tak lupa selamat pagi sahabat Dumai yang kami hormati dan kami banggakan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam program ngasaan, ngaji santai tapi itu asal-asalan. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa sahabat Dumai, halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali ya pada pagi hari ini insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab Nasaihul Ibad yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Wijaya. Namun sebelum itu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Wijaya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansur alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina wa alahna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasir yang berbahagia, yang saya hormati moderator, yang saya hormati kasepuhan urang sadayana Abah Manap, yang saya hormati Bapak Haji Tami, Bapak Ustadz Adha, Bapak Faiz, Kak Faiz, terus ada Kak Iik, Sabil wilayah, Kak Tommy, Kak Faiz, Kak Ilham, Teh Dewi, Teh Kiki, sareng Teh Hilma yang saya hormati. Mengawali acara, mari kita hadrat terlebih dahulu kepada pengarang mu'alif kitab Nasaihul Ibad, yaitu Syekh Nawawi. Beliau mensyarahi kitab yang telah dikarang oleh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, disebut dengan Ibnu Hajar. Khususan ila mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa tadi saya mengabsen satu persatu ya, dari mulai yang ini alamat ya, bahwa yang saya sebutkan pertama itu adalah orang yang paling awal pensiun mungkin. Dan yang disebut paling terakhir itu paling muda ya.
Teh Hilma paling muda di sini ya? Wih, masih lama. Oh, Bang Hari. Baru 18. Udah. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini kita dapat bermuajahah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, mengawali menyambungkan balag yang kemarin ya, yang kemarin belum tuntas karena ada kegiatan Binwin. Dan saya melihat materi ini sangat identik dengan keadaan kita yang sekarang di Indonesia yang sedang terjadi malapetaka ya, khususnya di daerah timur kita. Bukan hanya di timur ya, di tengah juga, termasuk juga di barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Itu halaman 3. Halaman 3. Kalau nggak kelihatan difoto lagi. Hadis yang kedua ya. Al hadis susani ajazani bihi al alamatu as-sayyidu Ahmadul Marsofi al Misriyu ba'da an ajazani bihi as-sayyidu Abdul Wahab Ibnu Ahmad Farhati as-Syafi'iyu. Hadis yang kedua, kita kembali lagi, ajazani telah mengijajahkan ni kakaula bihi dengan hadis itu al alamah, yaitu ulama yang sangat dalam sekali ilmunya, as-Sayyid, nyatanya Sayyid Ahmad al-Marsofi al-Misriyu yang berbangsa Mesir. Ba'da an ajajani, setelah aku juga telah mendapatkan ijazah bihi dari hadis tersebut, yang telah mengijazahkan kepadaku bihi dengan hadis tersebut, as-Sayyidu, yaitu Sayyid Abdul Wahab Ibnu Ahmad Farhati as-Syafi'iyu yang berbangsa Syafi'i. An masyayihi, yang hadis tersebut diambil atau mendapatkannya dari para tuan gurunya, musalsalan bil awaliyati, yang nyambung bil awaliyati kalawan ulama-ulama sebelumnya, ila Abdullah ibni Amr ibn al-As, sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Abdullah bin Amr bin As ini mendapatkan hadis ini dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah qala telah ngandika Rasul, ar-rahimuna, ari jalma anu welas asih, anu mika asih kasasama makhluk Allah, yarhamu, itu mendapatkan rahmat ya, itu eta mika welas, hum ka ar-rahimuna, ka jalma anu boga welas asih, ar-rahmanu, safa Allah sing ngagaduhan sifat rahman, tabaraka ayat taqaddasa, yang maha suci atau yang maha berkah, wa ta'ala tur kang maha luhur, irhamu, maka mikawelas aranjen kabeh, man ka makhluk Allah, fil ardi, nu aya di bumi, yarhamkum, maka mikawelas kum ka aranjen kabeh, man makhluk pisamai, nu aya di langit. Ini kamari entos di buar, tapi karena ada binwin jadi rada buburuan tehnya seperti itu. Nah, dari segi kalimat di sini ada dua riwayat ya. Di sini kalimat yarhamkum. Ya, yarhamkum di sini itu bisa dibaca yarhamkum ya. Al-jajam ala annahu jawabul amri, karena jawab amr ya, jawab amr. Amrnya irhamu mangfil ardi, maka jawab amrnya itu juga harus jajam, yarhamkum. Tapi boleh juga dibaca ropa. Berarti di sini kalau dibaca ropa, yarhamukum.
ala annahu jumlatun du'aiyatun. Karena di sini kalau dibaca ropa berarti itu jumlah du'aiyah. Ada kita mengenal khobariyah labdon insya'iyah maknan, ada khobariyah labdon du'aiyah maknan. Di sini jadi kalau kemudian ini dibaca domah yarhamukum, berarti maknanya itu semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian ke arah jen kabeh, semoga merahmati ke arah jen kabeh mang fisamai, makhluk yang ada di langit. Wa huwa aula. Nah, dibaca ropa cenah cek musannif ini lebih utama, lebih afdol dibaca yarhamukum daripada yarhamkum dijajemkan. Li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, karena doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ghairu mardudin, itu tidak tertolak ya. Jadi lain kos doang urangnya Mang Tomi ya. Urang mah sapupeting ngadoa tapi doangna teu aya gitu. Aya doa Nabi mah karena bersih, karena dekat dengan Allah, maka ghairu mardudin, tidak tertolak doanya. Tidak terhijab seperti itu. Nah, wal makna dari hadis ini ar-rahimuna ini adalah isim fa'il dari rahima ya, isim fa'il. Ar-rahimuna jalma-jalma anu boga boga rasa mikaulas mika asih, yang suka berbuat baik lah seperti itu. Ar-rahimuna rasa karunyaan gitu. Liman fil ardi kasaha boga sifat rohmana, liman ka makhluk fil ardi yang ada di dalam bumi, min adamiyin wa hayawanin, eta makhluk nu ada di bumi teh lain jalma bae, min adamin baik yang bangsa manusia, wa hayawanin maupun yang berbangsa hewan. Lam yu'mar biqatlihi, yang tidak diperintahkan biqatlihi membunuhnya. Bil ihsan karena ngalakonan kahadean ilaihim ka mana itu iya nya ka adam wa hayawan lah seperti ya. Ar-Rahmanu yuhsinur Rahmanu, maka bakal masihan kahadean Ar-Rahmanu sapa Allah ilaihim ka jalma nu sok mere kahadean ka makhluk Allah. Nah, di dia rada cocok ya dengan kondisi kita sekarang yang ada di Indonesia, yang kemarin beberapa minggu ini dunia barat kita, Nusantara sebelah barat kita sedang dilanda musibah, yaitu musibah longsor, musibah banjir, musibah kelaparan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita intinya di sini kan mafhum muwafaqahnya ya. Kalau kita mau menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus menjadi orang yang rahman, orang yang penuh kasih sayang, karunyaan gitu seperti itu. Kasa sahabat lain ka bogoh bae gitu seperti itu, tapi kepada siapapun. Ayang embe pungkul. Bahkan dalam beberapa hal Nabi itu juga mengasihi kepada orang-orang yang memusuhinya kan seperti itu. Lamun orang kan ditimpuk ku jalema, mimpuk deh kan orang seperti itu. Nabi mah pernah dalam satu riwayat kan gitu ya, ke waktu mane anjeuna reka Masjidil Haram rek salat kan ditimpuk nageh kunaon ku kotoran unta kan seperti itu. Dicicingkeun bae ku Nabi kan seperti itu karena sifat rahmana. Bahkan beberapa waktu kemudian teu aya itu nu biasa nimpugan ku kokotor unta ka manehna. Ditanyakeun kan ka maneh jelema kan seperti itu. Ternyata sakit. Eta Nabi bahkan sampai kemudian nengok si orang yang suka menimpu ka manehna sampai ka imahna, dan ternyata Nabi adalah orang yang pertama yang menjenguk dia
pada saat dia sakit seperti itu. Wih, luar biasa itu. Lamun orang mah ditimpuk, eta kan nimpuk deh kan seperti itu ya. Nimpuk ku kotoran kotoran onta misalnya sakepel, orang mah hayangna kan 2 kepel kan gitunya. Nah kira-kira mah hari eta lamun orang males eta kira-kira yang diperbolehkan oleh syariat itu seperti apa? Keadilan seperti itu ya. Jadi cenah aya dina Al-Qur'an eta menghaji mana abdi hilap gitu. Tapi intinya bahwa kita boleh membalas kezoliman orang lain tapi biqadri mislihi, seumpamanya saja gitu. Lamun ibarat orang misalnya ditimpuk ku aqua model kia, eta orang boleh boleh untuk membalas hanya seperti ini juga. Tidak boleh tidak lebih. Nah itu berarti itu mah adil, tidak diperbolehkan tuh lebih seperti itu. Jadi justru lebihnya itu membuat kita zolim lagi seperti itu. Tapi tadi ditimbuk dia aja berarti salah ya. Sabar. Jadi jadi Katomi, lamun orang malas, orang kudu perhatian heula nih. Malesna ini seumpama apa tidak? Kalau mau balas sebaiknya jangan lebih rendah daripada itu harusnya seperti itu. Atau bahkan kata Nabi mengampuni, memaafkan itu lebih baik. Tapi kalaupun orang, woi, untuk enak tidur tidak enak makan, lamun tengah balas ya, nah nggak balas, seumpama dengan kezoliman orang tersebut. Ya. Ukurannya seperti apa? Lamun ditimpuk ku batu tema ukurannya sagede gundu, timpukna yang diperbolehkan berarti sagede gundu, ulah sagede tai kebon. itu zolim. Itu zolim. Nah itu termasuk orang yang masih diperbolehkan, tapi bukan orang muhsin disebutnya. Lamun orang muhsin mah eta ngamaafkeun. Jadi ngamaafkeun ka jalema anu ngazolim urang itu termasuk orang yang unggul sebagai muslim gitu, seperti itu. Muafin alinas gitu ya. Itu yang paling ikuti Nabi Pak ya. Juga memaafkan. Kayak gitu. Nah itu agama itu kepada manusia ya, kepada manusia. Bagaimana dengan kepada hewan? Sama kepada hewan kita tidak boleh menyakiti. Nah, menyakiti itu seperti apa? Berarti menyakiti itu salah satunya dengan dengan membuat kerangkeng atau membatasi kemerdekaannya, itu termasuk juga menzolimi makhluk hidup. Tapi entah ada yang membolehkan. Jadi ada yang membolehkan. Nah gini, lamun manuk kan kianya, lamun manuk ini bisa jadi kan begini, kalau kemudian itu manuk tersebut tidak dipelihara oleh kita, itu bisa bahaya, itu bisa mati itu manuk, bisa tidak terpelihara ya seperti itu. Misalnya manuk burung kakatuanya, kalau diurang itu bebas, itu bisa ditembak jelma kan gitu ya. Tapi karena kurang dipelihara, justru itu membuat si manuk tersebut terpelihara hidupnya. Itu tenanawan gitu. Jual beli. Ini mah yang menzolimi, yang kemudian bisa membuat si manuk tersebut merasa tersiksa dan tidak ada korinah yang tidak membolehkan, mengharamkan secara sara gitu. Apalagi kalau ada ceweknya di dalamnya. Kenapa? Ya sejodoh gitu di dalamnya, di dalam sangkarnya. Nah itu kan lebih bagus. Nah, kumaha lamun hiji doang tah gitunya, apa menzolimi apa tidak? Nah ini bisa didiskusikan sekarang ya oleh kita nih setelah pengajian. Silakan Abdi memberikan masukan. Lamun orang nyom piit misalnya lalaki doang tah, kan bisa kawin tah. Kira-kira zolim apa tidak itu seperti itu. Nah di urang ya, kenapa kemudian di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Sumatera Utara ya, itu terjadi bencana. Dalam Al-Qur'an kan sudah tegas ya, Allah memberikan peringatan tuh.
Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dal ladzina amanu. Jadi kerusakan yang ada di bumi ini itu sebagian besar ya memang karena ulah manusia. Jadi kamari eta mual mungkin akan terjadi longsor seperti itu kalau tidak ada aidinas, tidak ada tingkah pola manusia yang merusak. Dan luar biasa ya, kerusakan itu disebabkan karena jutaan hektar hutan yang ada di Sumatera tersebut ternyata dialih fungsikan. Satu untuk sawit, yang kedua untuk tambang. Dan ternyata pengalih fungsian lahan itulah yang menyebabkan adanya banjir tersebut. Nggak sekian makan ripuhnya, nggak sekian. Jadi yang meninggal hampir 1000, yang tidak punya rumah saat ini itu ribuan juga, yang sakit wah nggak 1000-an, yang belum ketemu sampai saat ini juga masih banyak. Seperti itu.